Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 16 Juli 2021 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yobi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom para pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali saat ini. Kita jumpa dengan renungan yang berupa teguran, meneguhkan kita dan memberi jalan pada kita. Ya, terambil dari Matius bab 12 ayat 1-8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca pada dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari renungan itu kita lihat orang yang melayani aja, Yesus dan para murid melayani aja dikritik. Biasa ya, kritikus di mana-mana rupanya ya. Dikritik. Bagaimana yang tidur-tidur di rumah? Mungkin justru gak dikritik ya. Tapi hamba Tuhan itu banyak memang mengalami kritikan. Metik gandum hari Sabat, peraturan Yahudi. Ya, mereka langsung buka, ini aturan kita, tidak boleh ada yang demikian. Tidak boleh ada yang memetik, yang bekerja pada hari Sabat. Ya. Tuhan Yesus tidak tinggal diam, langsung dia membuka bagaimana dalam Taurat juga ditulis, bagaimana juga dalam kitab suci ditulis, bahwa zaman Daud saja, waktu mereka kelaparan, mereka masuk ke rumah ibadat, makan persembahan-persembahan itu yang tidak boleh dimakan. Makan persembahan-persembahan itu, Daud pun ikut makan. Apakah itu berdosa? Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia di atas segala-galanya. Ada yang lebih besar, Dia katakan saat ini. Yaitu apa? Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan, bukan persembahan. Kalau dibicarakan mengenai persembahan demi persembahan, bagus sekali. Tapi yang ku kehendaki, belas kasihan. Nah, zaman sekarang banyak sekali aksi sosial ini dan itu. Bagus sekali, saya senang melihat itu. Saya senang sekali melihat itu. Aksi sosial untuk Papua, untuk NTT, untuk kena gempa, untuk segala macam yang kelaparan, untuk yang sedang sakit juga. Ya, sedang sakit. Ini nomor rekeningnya. Dia sendirian di rumah. Tetapi bagaimana supaya ada makanan? Wah, itu dia. Saya teringat satu cuplikan video kecil. Bagaimana? Ini kejadian sesungguhnya di Bandung. Bagaimana seorang pengendara ojek. Jadi ojek itu dia
lihat seorang yang sedang telanjang, pakaiannya minim sekali karena dia seorang gembel, dan mungkin juga sedang terganggu, yang tidak berpakaian itu sedang terganggu pikirannya, sedang stres berat mungkin, tidak berpakaian. Ojek itu berhenti. Padahal di jalan raya ini, di jalan raya yang seharusnya tidak sembarang orang boleh berhenti itu, dia berhenti. Dan kebetulan ada yang mengambil videonya. Ya, begitu dilihat itu semakin semangat yang mengambil video amatiran ini, karena melihat, tukang ojek itu membuka celananya, tinggal celana pendek. Celana panjangnya diberikan pada si orang yang telanjang. Orang telanjang itu rupanya memang butuh, dan dia masih sadar dia butuh pakaian. Dia langsung pakai. Begitu lihat celanaku dipakai, langsung dia buka jaket, dia ambil kaos yang dia pakai kerja itu. Kaos dia pakai kerja tentu bukan kaos rombengan. Karena dia harus cukup sopan, masuk rumah orang, masuk restoran untuk beli ini dan sebagainya, pesanan orang ya, tentu cukup bagus. Dia buka itu kaosnya dan dia serahkan lagi kepada si gembel itu yang tidak berpakaian. Dipakai lagi. Dan Anda tahu, si gembel itu berangkat, tidak ada terima kasih dan sebagainya, tapi senangnya si tukang ojek, dia berguna. Pakai lagi jaketnya, tanpa kaos dalam lagi, pakai jaketnya, dan dia berangkat. Si pengambil video amatiran ini mendoakan si tukang ojek itu. Nah, untuk kita zaman ini, Yesus berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan. Dalam Matius 25 ayat 35 dan 36 dikatakan, waktu aku lapar kau beri makan, aku haus kau beri minum, waktu aku orang asing kau beri aku tumpangan, waktu aku telanjang diberi pakaian, waktu aku sakit engkau melawat aku, waktu aku penjara. Itu pada akhir zaman untuk kita semua, penghakiman terakhir. Yesus memberi kita tempat yang baik. Karena apa? Yang dilakukan sesuai kehendak Yesus, kehendak Bapa di surga, yaitu apa? Belas kasihan. Orang lapar, orang haus, orang dalam penjara, orang sakit dikunjungi. Sekarang memang tidak semua kita bisa kunjungi orang sakit, harus berhati-hati. Tetapi mungkin kasih kita, kebutuhan dia apa yang kita bisa salurkan. Mungkin makanan karena dia tidak bisa masak. Kalau orang sendirian dan tidak bisa masak, itu tinggal mati sendiri dia. Kalau dia mau pesan, kalau tidak ada uang, tinggal mati sendiri itu. Tidak ada uang untuk beli vitamin, tinggal mati sendiri. Tapi kalau ada yang memperhatikan, bukan main ya. Bukan main. Berkali-kali saya mendengar orang sharing demikian. Saat saya lapar, betul-betul saya lapar, tahu-tahu ada kiriman makanan. Saya tidak bisa masak, ada kiriman makanan yang saya butuhkan dan saya suka lagi. Memang Tuhan itu baik ya. Tuhan sangat baik. Bagaimana dengan Matius 25 itu berlaku untuk kita semua? Karena dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan juga bahwa jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi dia tidak lakukan, dia itu berdosa. Lebih tajam lagi ini, ya, Yakobus 4:17. Sudah tahu bagaimana kita harus berbuat baik. Matius 25 ayat 35 dan 36 sudah berkata demikian. Yang berkata siapa? Yesus sendiri. Lakukanlah belas kasih itu. Matius 12 ini juga sudah berkata, ada yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Belas kasih. Bukan persembahan. Belas kasih. Ya. Berkali-kali Yesus soal kasih sudah mengajarkan ya. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bayangkan kalau kita lapar, bayangkan kalau kita sakit, bayangkan kalau kita haus dan sebagainya. Kemudian kita menerimanya. Lakukan apa yang kita tahu baik buat orang lain. Sri Paus berkali-kali berkata, berbuat baik, berbuat baik. Mother Teresa mengajarkan, semaksimal mungkin bagaimana kita bisa berbuat baik, berbuat baiklah pada semua orang.
di mana mereka membutuhkan, berbuat baiklah. Berapa waktu lalu dengan NTT kita semua sudah bekerja ya untuk sandang pangannya itu, makanan, pakaian layak pakai, sudah berangkat, sudah syukur pada Allah. Saya senang melihat berkontainer-kontainer yang masuk di sana, syukur. Sedikit saya membantu terlibat dalam bekerja untuk itu. Kemudian lanjut lagi dengan angin seroja itu juga membabat lebih dari 11 gereja stasi di sana. Untuk itu Bapak Uskup juga mohon dukungan untuk dapat dibangun kembali. Iya, dari 11 itu sedikit saya juga ikut terlibat membantu untuk bagaimana membangunnya dan sebagainya, bagaimana mengumpulkan dananya, dan ternyata dari 11 gereja itu sudah tinggal 3, berarti sudah 8 yang sedang berjalan sekarang. 8. Saya bersyukur, waktu singkat sekali bisa. Rupanya orang-orang kita banyak pada masa ini, banyak yang hatinya lembut sekali, ingin menolong, ingin memberi. Masih 3 gereja yang belum terkumpul dananya, datang lagi satu musibah. Seorang pastor dari Sumba, dari Kuskupan Wetebula, tahu-tahu saya dapat kabar, Romo tertentu, saya tidak mau sebut namanya, sakit. Mendadak pingsan, tidak sadar sudah sekian hari, harus dibawa ke Surabaya. Saya bilang, segera bawa. Pak, Bapak tahu biayanya mahal. Tiket beli saja. Tidak bisa karena dia keadaan tidak sadar. Keadaan itu tidak bisa dibawa ke pesawat. Saya bilang ambil 4-5 seats untuk dia. Tidak bisa. Oh, harus dengan pesawat khusus. Pesawat ambulans seperti itu. Nah, pesawat khusus itu 325 juta rupiah. Wah, ini untuk gereja sedang dicari, sekarang 325 juta dibutuhkan. Saya doa sejenak, minta hikmat Tuhan, buatkan saja ini. Buatkan saja WhatsApp kecil, bagaimana pastor ini betul membutuhkan dana untuk ke Surabaya. Anda tahu, 2 hari dipasang itu yang dibutuhkan 325, yang dibutuhkan itu 2 hari dilampaui. Sehingga uskup dan teman-teman langsung stop, sudah cukup. Dapat 1 miliar lebih, 1, sekian. Belum lagi begitu ditutup, banyak yang belum tahu, masuk terus dananya. Saya bilang, hati anak-anak Tuhan zaman sekarang semakin lembut. Mungkin karena ditempa dengan masalah, keadaan sekarang ini malah semakin lembut. Syukur pada Allah ya, syukur pada Allah. Sehingga dalam surat Paulus juga dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga kita tahu, jika kita tahu bagaimana harus berbuat baik, kita tidak melakukannya, itu berdosa. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemudian yang dikatakan, yang masuk surga itu bukannya berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Memang berdoa kita perlu, memuji Tuhan kita perlu, meninggikan nama Tuhan, haleluya puji Tuhan, perlu. Semua itu perlu. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah belas kasih. Ya, belas kasih. Yang dibutuhkan adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Lakukan apa yang kita bisa lakukan sesuai kehendak Bapa di surga. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 16 Juli 2021. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.